Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah masih diberi umur dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sisa umur menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua insyaallah taala. Sekarang bulan Al-Muharram, insyaallah ini satu-satunya bulan yang disebut sebagai bulannya Allah, Syahrullah Al-Muharram. Juga masih masuk di dalam jajaran bulan-bulan hurum, bulan-bulan istimewa. Inilah bulan terakhir di bulan yang berurut-urutan sebagai bulan hurum. Maka kesempatan kita tinggal sedikit untuk berbuat lebih banyak lagi di dalam amal soleh kita. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon sungguh-sungguh kepada Allah agar kita diberikan taufik betul-betul bisa melaksanakan ibadah secara maksimal insya Allah. Termasuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Sedikit saya cerita, kemarin saya sempat pulang ke Cilacap malam Sabtu sampai malam Senin dalam rangka untuk silaturahmi kepada para sepuh yang kebetulan hari itu ada kumpulan haji angkatan 2011. Ada sejumlah orang kemudian minta tausiah seperti biasanya. Yang mereka sangat butuhkan juga persoalan ini, persoalan akidah. Persoalan fikih mereka kebanyakan sudah membaca sendiri dan relatif paham, tapi khusus di persoalan akidah sungguh mereka juga sangat berkebutuhan. Ada satu hal yang menarik ketika ketua paguyubannya menyampaikan sambutan, beliau menyampaikan, Bapak Ibu sedaya, sesungguhnya salah satu anggota kita kemarin usul untuk ditulis siapapun yang sudah meninggal duluan. Jadi sejak tahun 2011 sampai 2022 ini ternyata tercatat sudah 20 yang meninggal. Nah, orang yang usul ini ternyata yang ke-20 itu. Yang ke-20 itu. Jadi seolah-olah diberi firasat pengen kematiannya itu diingat. Jadi usulnya tolong ditulis nanti kalau keluarganya yang masih susah dibantu oleh paguyuban. Ternyata dia yang nomor 20. Itu. Subhanallah. Dari sekian jumlah nih, pokoknya 2011 sampai 2022 itu total 20 yang meninggal. Maka saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sedaya, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Maka kita berharap betul mudah-mudahan sisa waktu yang sudah maghrib ini buat kita bisa melaksanakan ibadah secara baik insya Allah, baik dan benar, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insya Allah nih, tentang kajian kita anwaul ibadah. Saya mengingatkan kembali, kita sedang belajar landasan yang pertama, yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa kita disuruh mengibadahinya, dan kita sudah memberikan pernyataan memang betul saya akan mengibadahinya. Kemudian sampailah kita kepada anwaul ibadah. Anwaul ibadah artinya jenis-jenis ibadah. Dan terakhir kita sudah membahas masalah al-khauf, yaitu rasa takut. Saya ingatkan kembali, para ulama menyebutkan ibadah itu, ibadah qalbiyah itu yang paling utama ada 3. Nggih menika al-mahabbah, yaitu perasaan cinta kita kepada Allah. Kemudian al-khauf, yaitu rasa takut, dan ar-raja, yaitu perasaan harap. Para ulama menyebutkan seperti seekor burung. Nggih. Biar bisa terbang dengan baik, maka harus punya 2 sayap yang seimbang, yaitu sayapnya adalah ar-raja dan al-khauf. Adapun kepalanya adalah al-mahabbah, perasaan cinta kepada Allah.
Namanya kepala itu berarti kan mengarahkan kemana. Kecintaan kita kepada Allah membuat kita menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menerbangkannya adalah perasaan khauf dan roja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini penting banget. Ini penting banget. Bahkan kita tahu bahwa Allah itu melihat kondisi hati kita di dalam ibadah. Allah selalu melihat kondisi hati kita ketika beribadah. Dan ketahuilah di antara kondisi hati itu harus meliputi 3 hal itu. Dan khauf sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Kita sekarang masuk roja insyaallah. Wad dalilu roja, adapun dalil roja, penulis menyampaikan sekali lagi surah Al-Kahfi ayat 110. Nggih menika faman kana yarju liqa ar-rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka sesungguhnya dia harus melakukan amal soleh. Sekali lagi ini penting ya, harus melaksanakan amal soleh. Nanti kita akan tahu ada firqah yang karena dia roja saja tanpa khauf sehingga amal soleh itu dianggap enggak terlalu penting. Wong ya Allah tuh maha pengampun, Allah tuh maha penyayang. Nek sholat rubuh-rubuh gedangki ya ora apa-apa. Wong Allah tuh maha pengampun, menerima tobat hambanya. Sehingga ibadah tuh dianggap enggak terlalu utama. Jadi ada golongan yang seperti itu. Kita harus hati-hati. Maka sekali lagi harus beramal soleh dan tentu saja syarat utamanya jangan kita berbuat syirik. Kita tahu nggih, la in asyrokta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrokta la yahbatuna amaluka, maka seluruh amalmu akan hilang sama sekali dan kita kembali kepada akhirat dalam kondisi merugi. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu sedaya, apa definisi roja? Apa definisi roja? Ini tulisan saya ketika belajar dulu ini. Roja itu adalah husnudon billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Jadi definisi roja harus meliputi 3 hal ini. Yaitu berprasangka baik kepada Allah, husnudon billah. Jazakallahu khair. Kemudian yang kedua, roja artinya harus ada wal ibtisar, yaitu merasa gembira dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Husnudon billah. Kita berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, wal ibtisar, yaitu perasaan gembira terhadap janji-janji Allah kepada kita. Karena ada nanti sebagian firqah yang nggak membutuhkan janji Allah ini. Saya nggak mau menyebutkan nama kelompoknya, khawatir jadi persoalan. Tapi yang jelas di luar itu ada orang yang kalau ibadahmu karena sorga, karena ibadahmu takut neraka, maka ibadahmu nggak ikhlas. Pernah dengar seperti itu? Pernah nggih? Nah, itu satu golongan tertentu yang, dan ini di Indonesia banyak. Di Indonesia banyak. Nek pengen ibadah kok isi pengen sorga, ngibadah kok di neraka, berarti ibadah mungkin orang ikhlas. Padahal Allah sendiri yang perintahkan untuk demikian. Terlalu banyak ayat yang mensitir hal seperti ini. Makanya benar-benar belajar tentang akidah menjadi sangat penting. Sangat penting. Mereka mengatakan cukup dengan al-mahabbah. Hanya karena cinta kepada Allah sajalah kalian beribadah. Kalau enggak, kalian enggak ikhlas. Mengerikan seperti itu. Bagi yang tidak paham, seolah-olah itu kalimat yang sangat indah, sangat lembut, padahal itu keliru. Makanya belajar menjadi pokok sekali. Kemudian juga harus ada perasaan watam'u itu dan perasaan tamak. Jenenge tamak niku pripun? Wis pengine kabeh. Tamak fi fadlillah, di dalam mencapai karunia Allah. Sekali lagi, roja harus meliputi 3 hal ini. Yang pertama ada tadi apa? Husnudon billah,
Kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa saya akan diampuni, saya diterima sholatnya walaupun masih bretel-bretel kurang bagus, zikir saya mungkin belum bagus, saya berprasangka baik saya diterima zikirnya. Tapi merasa diterima terus, roja terus tanpa khauf juga bahaya. Makanya sekali lagi selalu hadir 3 hal ini. Kemudian wal ibtisar, perasaan gembira, perasaan senang terhadap janji dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengabulkan apa yang dijanjikan. Maka kita nanti akan belajar tentang apa sih konten Sayyidul Istighfar, yaitu tentang perjanjian kita dengan Allah. Kalau jangan baca Sayyidul Istighfar nanti akan tahu kan tentang bahwa saya melakukan janji dengan Allah dan saya masih memegangi bahwa janji Allah itu akan terus berlaku. Itu ikrar kita di Sayyidul Istighfar. Maka sekali lagi harus selalu ada ini di dalam roja. Wa tam'u, yaitu perasaan tamak fi fadlillah, terhadap karunia Allah. Pokoknya kalau ada keterangan dalil terkait dengan apa yang Allah janjikan kepada kita, kita tuh tamak, ingin, kita berlomba. Coba lihat di dalam surah Al-Mutaffifin. Hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Hitamuhu mis, nanti penduduk surga itu akan diberi kenikmatan. Minumannya ditutup dengan mis. Intinya itu pembahasan tentang akhirat. Wa fi dzalika, kata Allah, untuk yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun. Kalian yang suka berlomba, berlomba-lombalah. Ini untuk urusan akhirat. Maka kita katakan kita harus tamak memang persoalan fadlillah. Dengan melihat orang kok rajin ngaji, saya juga berlomba kejar dia. Sangat dipahami nggih? Dalilnya sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Namanya berlomba itu kan saling kejar. Orang berlari, oh teman saya di sana, saya berusaha mengejar. Oh koncoku kok soda kowe oke. Maka kita berlomba. Oh koncoku kok hampir tiap hari sholat syuruk, kejar. Oh ternyata ngomong-ngomong dia tuh rajin banget sholat malamnya panjang, dikejar. Falyatanafasil mutanafisun, itu tamak terhadap fadlillah. Dan itu harus hadir di dalam ibadah yang bernama roja. Maka mudah-mudahan keterangan ini ada semacam rasa di dalam hati. Oh iya, seharusnya memang begitu saya. Karena kalau kita pada sampai tahapan itu tuh nikmat ibadah tuh berbeda Bapak Ibu Sedoyo. Sangat berbeda. Makanya mohon maaf, orang-orang Sufi, ya, orang-orang Syiah mungkin gerakannya sama dengan kita. Tetapi ketahuilah kondisi hati mereka tuh sangat berbeda dengan kita. Walaupun sama ruku, sama-sama sujud, tapi hati yang dihadirkan kepada Allah sangat berbeda. Karena memang akidahnya berbeda. Kita sujud menghadirkan cinta kita kepada Allah. Dengan cinta kita mengarahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian ada perasaan berharap ya Allah mudah-mudahan ketompo. Ada perasaan takut, khawatir ojo ora ketompo. Jadi terus imbang seperti itu. Kalau itu hadir di kita, insya Allah kualitas ibadah kita tuh nikmatnya luar biasa. Definisi roja saged dipahami Bapak Ibu, harus hadir 3 hal. Ini saya rekam, sebenarnya saya upload. Kalau jenengan kok rasa-rasanya masih kurang jelas dengan hari ini, bisa lihat lagi rekamannya. Beberapa masjid mengatakan, Ustadz, saya itu ketika ngaji langsung paham 25%. Setelah lihat rekamannya lagi baru paham 100%. Maka saya pastikan sebelum saya masuk ke berikutnya, ke minggu berikutnya, sehari 2 hari sebelumnya saya pasti lihat rekamannya jenengan. Dengan harapan saya nyambung dengan kajian berikutnya. Ini sesepuan kebetulan yang menyampaikan. Kalau jenengan mungkin masih sangat cerdas, jadi mungkin nggak pakai rekaman pun insya Allah nggak masalah. Apa juga masalah? Masalah. Saya aja yang muda harus lihat rekaman kok. Kemudian dengan apa akan tumbuh roja di dalam hati kita? Tentu saja kita harus punya instrumen, punya alat agar roja tumbuh di hati kita.
Gini Bang. Ini sangat berkebutuhan. Kita sudah tahu roja seperti itu. Maka pertanyaannya bagaimana menimbulkan perasaan roja di dalam qalbi kita? Yang pertama adalah dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khauf. Makanya dulu saya sampaikan di antara tugasnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi adalah mengenalkan sifat-sifat Allah. Yang dengan itu kita tahu dengan sifat dan nama Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tahu kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita harap. Contoh Al-Ghafur, yaitu Allah itu Maha Pengampun. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu mengalahkan ghadabnya Allah, mengalahkan marahnya Allah. Jadi ada perasaan, zat yang saya sembah itu Ghafur, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka saya boleh punya rasa takut, tetapi ingatlah bahwa Allah itu yang Maha Pengampun. Karena kalau takut tok jadi apa? Khawarij. Ya kan, dia takut tok. Seseorang datang jauh ke Mekah, ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya bertanya kepadamu tentang sesuatu hal yang kami anggap sangat penting. Saya sedang ihram. Saya membunuh nyamuk, berarti menumpahkan darah nyamuk. Dosakah saya? Batalkah ihram saya?" Maka apa jawaban Umar? "Engkau menumpahkan orang-orang soleh darahnya tidak takut hanya karena kesalahan dianggap melakukan dosa." Ingat, orang Khawarij itu dosa besar, neraka jahanam selama-lamanya. Orang Khawarij itu berzina di neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah, sehingga dosa yang dianggap kecil saja neraka jahanam selama-lamanya. Sampai pun persoalan seperti itu. Maka Umar jawabannya sangat bagus. Gara-gara menganggap orang lain berdosa besar sehingga pantas ditumpahkan darahnya, dianggap kafir, sementara katanya nyamuk dianggap berdosa. Ini kan kebalik-balik pikirannya. Sekali lagi, karena khauf yang berlebihan sehingga menimbulkan orang Khawarij. Na'udzubillah. Maka ketahuilah ada Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun dan rahmat Allah mengarahkan marahnya Allah. Sehingga timbul di hati, ya saya berharap ternyata Rob saya itu Maha Pengampun kok. Gitu. Kadang-kadang kita sebagian orang israf, banyak banget dosanya. Gitu. Ada orang yang kita lihat, ya Allah iki wis ora salat, mabukan, pernah nusuk wong sisan. Saya pernah ketemu seperti itu, Ustaz. Saya itu sudah nusuk 2 orang mati. Saya mabuk-mabukan nggak pernah berhenti. Masya Allah, ini sekarang orangnya sudah sunnah, Masya Allah. Dulunya begitu. Jadi dia di penjara 2 kali gara-gara nusuk orang. Adakah kesempatan buat saya? Ingatlah Al-Ghafur. Bayangkan betapa butuhnya orang itu dengan rasa roja. Bayangkan. Kalau dia tidak tahu tentang roja, bagaimana? Lah sudahlah, saya sudah putus asa, ngapain beribadah juga, saya pernah mateni wong loro. Gitu. Ya, hal seperti ini harus hadir di dalam hati kita agar roja kita tumbuh. Ingat, rahmat Allah itu sekali lagi sangatlah luas dan selalu hadir di dalam hati kita. Setiap kita, Bapak Ibu Sedoyo, pastilah punya perasaan di mana kita pernah melakukan keburukan-keburukan di masa lalu mungkin. Saya merasa kok, itu kok besar banget keburukan yang dulu, ya Allah, gitu kan. Kadang-kadang kan putus asa kita kalau enggak mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian ketahuilah, dengan Al-Ghafur itu menyebabkan kasih sayang Allah juga sangat luas, sebagaimana saya gambarkan. Ada seorang ibu menjadi tawanan perang. Kemudian dia punya anak, anaknya terpisah. Ketika anaknya terpisah, gimana sih rasanya seorang ibu? Coba ibu-ibu perasaannya gimana? Tiba-tiba anaknya hilang. Oh ya, saya sedikit cerita nih tentang anak hilang.
Saya punya saudara, kalau ini saudara nih, yang kebetulan juga masih bersaudara dengan salah satu profesor di Jogja ini, guru besar di kedokteran UGM. Beliau ditakdir oleh Allah kaya raya, masya Allah, kaya raya luar biasa. Di sana termasuk sultannya. Punya anak 4, 1, 2, 3, 4. Anak nomor 1 ada, nomor 2 ini anaknya hilang sejak umur sekitar 8 tahun sampai hari ini gak pulang. Sampai beliau kalau cerita itu, duh nggo sopo duit akeh men koyo ngene iki anakku ning ndi. Begitulah kira-kira perasaan orang tua ketika anaknya hilang. Nah, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang ibu-ibu ditawan perang, kemudian anaknya terpisah. Maka ibu ini sangat gelisah, lari ke sana, lari ke sini, cari ke sana sambil menangis. Sampai kemudian Allah takdirkan ketemu. Dipeganglah anak itu sedemikian rupa. Maka kemudian ketika melihat pemandangan ini, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya yang sudah ketemu itu ke api? Maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, mustahil. Maka kemudian disampaikan, demikianlah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ketahuilah kasih sayang Allah kepada hambanya lebih dari kasih sayang ibu terhadap anaknya itu. Sangat dipahami? Maka kita tumbuh roja, berharap, oh saya punya Allah yang maha pengampun, maha penyayang, yang sangat senang jikalau ada seorang hamba yang tadinya israf, banyak dosanya, kemudian kembali kepada Allah, minta ampun, Allah akan ampuni insya Allah. Maka di antara kisah yang ditulis dalam kitab Ibnu Katsir tentang bagaimana kematian Fir'aun itu sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah wa ana Musa Rasulullah, sama malaikat Jibril kasih pasir gitu. Bin diampuni karena apa? Kalau sebelum sampai tenggorokan minta ampun, bisa jadi orang sejahat Fir'aun pun diampuni. Jibril nggak mau, makanya kasih pasir. Itu di tafsir Ibnu Katsir seperti itu ceritanya. Bayangkan yang sedemikian israf, sedemikian buruknya saja masih bisa diampuni, apalagi yang di bawah itu. Maka sekali lagi, perasaan itu harus hadir di kita. Perasaan itu harus hadir di kita. Tapi jangan itu tok, karena itu tok jadi murji'ah. Jadi ngabek ke ibadah Allah ora apa-apa. Salat jengking-jengking salah ora apa. Pernah dengar enggak seperti itu? Pernah ya? Dan itu terkenal orangnya di Indonesia. Ora apa-apa salat. Dia menggambarkan sampai kakinya tuh ngangkat, jadi sujudnya kakinya jebrepreng seperti ini. Ora apa-apa kuwi yo ketompo. Nah, itu hanya roja tok. Dan di Indonesia banyak ini. Di Indonesia aliran ini sangat banyak. Pokoknya ibadah ki ya wis saisone. Ora iso ya ora apa-apa. Gusti Allah ki yo ngerti melihat kok ibadahmu. Nah, ini masalah. Karena apa? Hanya ada roja tok, enggak menghadirkan al-khauf. Padahal keduanya harus selalu imbang. Kemudian usaha kita berikutnya agar timbul roja di hati kita adalah tasdiku binususul wa'di. Membenarkan terhadap ayat-ayat yang menjanjikan sesuatu kepada kita, menjanjikan pahala kepada kita. Contoh, Allah sediakan sorga bagi orang yang beriman. Kita tuh harus yakin bahwa Allah benar-benar akan kasih sorga kepada kita, orang-orang yang beriman. Kalau itu nggak ada di hati kita, ya gimana kita mau semangat dan berharap? Dan ketahuilah, Allah itu mampu mewujudkan itu. Seorang ayah mengatakan ke anaknya, nak, nek kowe ujiane untuk 10 tak tukokke motor. Motor apa, Pak? Ya tak tukokke motor sing larang regane apik, misalnya apa? Nmax atau apalah. Ibunya di sampingnya bilang, iya sih, bapakmu insya Allah nggak mengingkari janji. Tapi bapakmu kerja niki ya mung serabutan. Apa yo iso? Kira-kira anaknya gimana? Semangat nggak kira-kira? Lah koyone untuk 10 piye bakal rati tuh kok. Oke. Paham? Ini tasdiku binususul wa'di. Kita tuh tahu kita sedang menyembah kepada zat yang pasti memenuhi janjinya. Dan dia mampu memenuhi janjinya. Nggak kayak bapak tadi, dia memang niat untuk mengabulkan. Nih yo piye? Penghasilan kue kita ora cukup. Paham maksudnya? Paham ya? Maka kita harus hadir betul di hati kita.
bahwa kita membenarkan tentang janji Allah dan yakinlah bahwa Allah tuh mampu mewujudkan itu. Jadi kalau mungkin sebagian kita bertanya, kapan sih kaum muslimin beristirahat? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjawab, nek wis nang surga. Ini banyak ibu-ibu komplain sama saya. Kalau saya lagi ceramah sama ibu-ibu tuh, Mas, jangan tadi ibu-ibu kiai susah pol-polan. Isu-isu kudu nyiapke iki terus nyuci bajunya trika gini tekan wengi si diganggu wae. Ki kapan istirahat ya Ustaz? Saya jawab, Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan, wong muslim kuwi istirahat nek wis menginjakkan kakinya di surga. Kaum muslimin itu memang di dunia terus beribadah, nggak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan untuk ibadah, diciptakan capek di dunia ini. Nanti di surga baru istirahat. Dan ketahuilah Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Kemudian Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita jadi semangat. Dengan itu kita punya harapan-harapan roja di dalam hati kita. Sekali dipahami Bapak Ibu. Nah, dua hal ini mudah-mudahan bisa masuk di hati kita dan kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya minum dulu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, kita sudah tahu definisi roja, kita sudah tahu cara menumbuhkannya. Kemudian lantas apa sih yang kita harap? Kita mesti tahu kan mestinya. Lah aku ngarep-harap opo? Kok hati kita harus ada roja? Harus ada perasaan harap? Pertanyaannya, ngarep-harap opo? Kan gitu. Gini Bang. Jadi jelas yang diharapkan. Yang pertama, setidaknya ada 3 hal. Jadi kalau jenengan sudah tumbuh roja di dalam hati, jenengan ngarep-harap 3 hal. Yang pertama adalah ngarep-harap amal baiknya diterima. Ini yang penting. Ngarep-ngarep sholat subuh saya tadi diterima. Ngarep-ngarep ngaji saya seperti ini diterima, dirahmati Allah. Ngarep-ngarep sedekah saya diterima. Ngarep-ngarep perbuatan baik saya ke suami diterima. Kalau orang harapannya begini kan jadi dia akan bagus ibadahnya. Gini apa nggih? Rumongsono sing diharap-harap dan berharap akan diterima oleh Allah, maka ya saya melayani suami dengan baik, suami lembut kepada istri. Maka Bapak Ibu sedaya, saya di salah satu masjid sudah membahas tentang Kitabul Jami. Salah satu yang dibahas adalah tentang pertanyaan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu di hadis ketiga. Pertanyaan tentang Sa'altu Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah tentang albir wal ism. Apa itu kebaikan, apa itu dosa? Rasulullah menjawab, albir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Sedangkan al-ism, dosa itu, dosa adalah apa-apa yang membuat hati kita gelisah dan kita ingin orang lain nggak tahu. Paham ya? Nah, tentang albir, husnul khuluq, akhlak yang baik itu punya 3 rukun. Rukun yang pertama adalah mempunyai wajah yang baik. Jadi kalau jenengan berharap mendapatkan husnul khuluq, pertama adalah toliqatul wajhi. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah wajah yang berseri-seri, mudah tersenyum, tidak memperlihatkan wajah yang menghinakan atau meremehkan. Itu udah meremehkan kan? Nah, meremehkan. Cuma wajah lo itu. Syarat husnul khuluq nggak boleh begitu. Wajah berseri, mudah tersenyum. Kemudian mereka cerita, saya praktekkan Ustadz setelah ngaji, alhamdulillah keluarga kayak surga sekarang, saling senyum, masya Allah. Ini rukun loh Bapak Ibu saudara. Islam ada rukunnya 5, iman ada rukunnya 6, sholat ada rukunnya, wudhu ada rukunnya. Kalau rukun nggak dipenuhi bagaimana? Batal. Husnul khuluq, akhlak mulia punya rukun. Di antara rukunnya adalah toliqatul wajhi, yaitu wajah berseri, mudah tersenyum, tidak meremehkan, tidak menghinakan. 1. Yang kedua, wakaful ada. Orang yang punya akhlak yang baik itu, dia menjamin orang di kanan kirinya nggak keganggu sama dia. Kemudian yang ketiga, ba'dul ma'ruf. Dia cepet banget menolong orang lain.
Jadi kalau kita bisa menghadirkan 3 ini, maka kualitas ibadah kita sangat bagus. Karena husnul khuluq itu akan meliputi kita setiap hari. Orang yang punya roja, dia akan mengukur sholatku kira-kira pantes ora yo ditompo. Kan begitu. Gini apa nggih? Kita berharap betul diterima, maka kita memantaskan diri kita agar patut yang ketompo, gitu maksudnya. Paham nggih? Suami kepada istri, di antara terbaik suami adalah yang terbaik dengan istrinya. Kata Rasul, dan saya yang paling baik kepada istri saya. Maka ketika ini menjadi bagian ibadah, jenengan akan maksimal. Kira-kira perbuatan saya sama istri itu patut enggak ya saya berrojak kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Kan begitu Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Jadi berharap apa? Berharap amalnya diterima, yang dengan itu akan lahir perbuatan-perbuatan amal yang baik. Enggak kayak tadi, Allah ora apa-apa jongkang-jongking rubu-rubu gedang ya ketompo. Ah, itu kan masalah. Sangat dipahami nggih Pak Bapak Ibu nggih. Kemudian ingatlah nggih, orang-orang yang beriman nggih, mempunyai sifat diantaranya adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang takut dan punya harapan kepada Allah, sementara dia adalah orang yang memberi. Memberi di sini maksudnya adalah ya beribadah, ya sholat malam, ya sedekah. Tetapi di dalam hatinya ada perasaan khawatir, mbok ora ketompo. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang jahat? Apakah mereka pemabuk sampai ketakutan seperti itu?" Ketahuilah, mereka justru orang yang sholat malam, orang yang melaksanakan sedekah. Mereka khawatir amalnya nggak diterima. Maka pada situasi seperti itu kita hadirkan roja. Sangat dipahami Bapak Ibu nggih? Jadi sekali lagi, Masya Allah, orang kalau imbang antara roja dan khauf itu nikmatnya luar biasa. Orang gembelengan, ning yuranya peleknya gitu maksudnya ya. Jadi imbang. Karena sekarang Masya Allah Bapak Ibu banyak loh sekarang yang di YouTube itu ala ibadah kiyo ora kudu sing trop tenanan banget gitu. Sia santai wae. Nah itu kan masalah. Karena apa? Karena dia rojanya terlalu berlebihan. Kemudian apa yang diharapkan yang kedua? Yang kedua adalah berharap diampuni dosa-dosanya. Sangat banyak ayat dan hadis di dalam yang hadir kepada kita terkait dengan betapa peran dosa itu sangat luar biasa. Maka sekali lagi kalau ada informasi tentang ibadah terkait dengan penghapusan dosa, kita semangat. Sampai dikatakan, jikalau hadir malam qadar kepadaku ya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Takuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam yang paling utama saja lebih baik dari 1000 bulan yang dimintakan apa? Ampunan. Berarti apa? Terkait dengan dosa itu harus punya perhatian khusus. Maka kalau kita ibadah berharap betul diampuni dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan perhatikan orang-orang soleh, seringkali di akhir masa hidupnya diberi sakit dahsyat. Kalau jenengan lihat sejarah orang-orang soleh, kenapa? Ketahuilah, melihat orang nggak pakai jilbab kita tanpa astagfirullah, maka itu dosa. Dosa kecil banyak jadi dosa. Nah, orang soleh pun kadang-kadang nggak bisa lepas dari seperti itu karena kondisi alam seperti ini sekarang. Kita lihat berita di TV One misalnya, atau Metro TV dan sebagainya, kan kita harus melihat tuh. Kalau kita nggak istighfar, dosa itu. Maka kalau Allah cinta, karena kecintaan Allah kepada orang soleh itu teramat sangat, biasanya dikafarah dulu sebelum meninggal. Kadang-kadang sakit inilah, sakit itulah. Bahkan guru ngaji saya ada yang meninggalnya tuh geseng badannya Bapak Ibu sedaya. Ini saya bersaksi beliau orang yang sangat baik, Masya Allah, soleh luar biasa. Tapi ketika menjelang meninggal dibuat sakit sekitar seminggu sampai badannya gosong. Setelah itu meninggal. Orang yang tidak tahu mengatakan, wow, bahasa Jawa kenang tulah, kayak kenang tulah. Itu hukuman itu. Saya yang tahu persis kehidupannya, Masya Allah, justru kecintaan Allah kepada dia luar biasa kepada beliau rahimahullah ta'ala. Ini guru ngaji saya waktu SD dulu, Masya Allah, guru agama. Maka sekali lagi kita berharap betul diampuni dosa-dosa Allah. Ketahuilah kalau orang diberi istidraj, justru kalau Allah nggak berikan kafarah di dunia, kita tuh berat Bapak Ibu sedaya. Jangan tahu sebuah hadis tentang 2 orang yang satunya sudah mendapatkan penderitaan di dunia.
Kemudian satunya nggak pernah menderita, enak wae uripe. Apa yang terjadi ketika dibangkitkan? Andai saya tahu tentang seperti ini kondisinya di sana nanti, saya ingin seperti dia. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, biarkan saya diberikan ujian dengan dipotong-potong badan saya menjadi daging-daging kecil, lebih saya pilih dibandingkan harus seperti ini. Artinya apa? Dosa itu baiknya diselesaikan di dunia. Maka kita minta ampun, ya Allah, ampuni ya Allah. Semakin banyak kita beribadah dan minta ampun, insya Allah seiring sedikit pula musibah yang akan datang kepada kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, laula mihanud dunya wa masaibuha, laula, jika bukan karena ujian-ujian dan penyakit serta musibah yang datang kepadamu, niscaya kita akan dihinggapi 4 penyakit. Ini juga di Kitabul Jami. Penyakit yang pertama adalah al-kibr, sombong. Yang kedua adalah ujub, juga semisal sombong. Wal far'anah, ini yang parah banget ini, yaitu berbuat zalim. Dan qaswatul qalbi, dia akan keras hatinya. Jadi ketahuilah, kafarah yang Allah datangkan kepada kita untuk menghindari 4 hal ini diantaranya. Sebab seseorang yang kena ini, 4 penyakit ini, sungguh kebinasaannya tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat. Kita akan belajar di Kitabul Jami insya Allah tentang itu, di hadis kedua insya Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang diharapkan ketika sudah tumbuh roja di hati ini, yaitu menginginkan karunia dan pahala yang Allah janjikan atas kita. Sekali lagi, kita harus ingin tuh yang namanya janji pahala dari Allah untuk kita. Jangan seperti tadi, saya sholat saja karena cinta, nggak ngarep-arep surga, nggak wedi karo neraka. Ini isih koyo ngono, berarti ora ikhlas. Dan ini sekali lagi, ini kalimat yang terlihat indah tapi menjerumuskan. Orang-orang pintar yang nggak belajar itu banyak kejebak di situ. Oh ya bener, itu lebih lembut, lebih indah, lebih ikhlas, cinta saja ke Allah. Mosok ngarep-arep, berarti ini orang no surga, orang no neraka, berarti ora ibadah. Pernah dengar seperti itu? Nah, yang seperti itu banyak di Indonesia. Bahkan salah seorang yang mentor saya, mentor di bidang lain dulu, yang saya anggap pinter, dia orangnya pinter saja, sampai hari ini masih meyakini seperti itu. Saya ibadah karena cinta kepada Allah, bukan karena ingin surga, karena ingin neraka. Padahal ayatnya sangat banyak yang memotivasi kita melakukan ibadah agar dapat surga dan terjauhkan dari neraka. Nah, itu 3 hal yang harus kita hadirkan di dalam hati kita terkait dengan harapan apa sih yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama, takut atau roja? Itu pertanyaannya. Kita sudah belajar al-khauf, sudah belajar tentang roja, mana di antara keduanya yang lebih utama? Maka yang sahih insya Allah, meskipun ini terjadi perdebatan luar biasa di kalangan ahli akidah, tetapi yang sahih insya Allah wallahu a'lam adalah sawaun. Di antara keduanya itu selalu harus imbang, harus selalu imbang, jangan berat sebelah. Maka Imam Mutharib Ibni Abdullah rahimahullah ta'ala menyampaikan, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu ida wadina, jikalau ditimbang. Sesungguhnya seorang mukmin itu jikalau ditimbang, khaufuh wa raja'uh kana sawa. Sesungguhnya seorang mukmin itu jikalau ditimbang di hatinya, andai bisa ditimbang tuh yang namanya roja sama khauf, maka sesungguhnya seorang mukmin itu sawaun, harus sama di dalam semua keadaan. La yajidu ahaduhuma ala sahibih, tidak ada salah satu di antara keduanya yang lebih berat. Yang lebih berat berarti sama. Contoh, ada kasuistik Rasulullah menyampaikan terkait dengan sakaratul maut. Nanti kalau jenengan dihadirkan sakaratul maut, memang ada hadis yang dikatakan pada waktu itu kita harus berprasangka baik dengan Allah. Roja kita didahulukan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, la yamuttuna ahadukum illa wa yusinu donubillah. Pada saat didatangkan kematian, jangan engkau mati kecuali engkau sedang berprasangka baik kepada Allah. Berarti terkait dengan roja. Tetapi Bapak Ibu Sedaya, saya sampaikan kisah lain yang menunjukkan bahwa
Bahkan ketika sakaratul maut pun sesungguhnya tetap di antara keduanya itu. Rasulullah menyampaikan sebuah kisah, ketika mendapati seorang sahabat sedang sakaratul maut. Ingat, ini Rasulullah mendatangi sahabatnya yang dalam kondisi sakaratul maut. Setiap kita akan sampai pada titik itu. Sesungguhnya sakaratul maut itu berat. Itu ujian terakhir kita. Makanya surah Ibrahim 27 tentang iman itu penting banget. Yusabitullahu ladina amanu bil qouli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Fil hayati dunyanya pada waktu itu tuh. Kita dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Rasulullah bersabda, kaifatadidu? Piye kondisimu saiki? Maka jawaban dari sahabat itu adalah ya Rasulullah. Ini jawabannya yang penting banget. Ya Rasulullah, inni la arjullah. Kemudian wa akhafu junubih. Ya Rasulullah. Ditanyakan ini orang ini, piye kondisimu? Ini lagi sakaratul maut ini orangnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya berharap rahmatnya Allah, tapi saya takut terhadap dosa-dosaku. Paham nggih? Berarti ada dua-duanya nggih. Ada perasaan roja, ada perasaan khauf. Ya Rasulullah, saya tuh berharap rahmatnya Allah, la arjullah, tapi saya takut junubi terhadap dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Maka kemudian Rasulullah bersabda mengomentari kondisi itu, majtama'a fi qalbi abdin fi hadal mautin. Jikalau terkumpul keadaan tadi itu, terkumpul perasaan harap dan takut kepada seorang hamba menjelang kematiannya, illa a'tahu mayarju, kecuali Allah pasti akan berikan harapannya. Saya dipahami nggih? Tadi minta apa? La arjullah. Kaifat tajidu? Piye kondisimu? Ya Rasulullah, la arjullah, saya mengharap rahmat Allah. Tetapi wa akhafu, tapi saya takut terhadap junubi, dosa-dosa saya. Ketahuilah, kalau ada kondisi itu di hati seseorang menjelang meninggal, Rasulullah menyampaikan illa a'tahu mayarju, kecuali Allah pasti beri apa yang diharap. Yang diharap apa tadi? Rahmat Allah, ampunan Allah, masuk surganya Allah. Wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah pastikan jamin kepada dia perasaan aman dari rasa takutnya. Takut sebab apa? Junubi, karena dosa-dosanya. Maka kita pada saat menjelang sakaratul maut, kita minta kepada Allah dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau jenengan bertanya, opo to yang namanya meninggal yang namanya husnul khotimah, itu kondisinya. Ada perasaan kita berharap betul kepada Allah rahmatnya, ada perasaan takut, saya sudah banyak berbuat dosa. Ketika hadir ini menjelang sakaratul maut, maka a'tahu, Allah akan berikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah akan amankan dari apa yang ditakutkannya. Masya Allah. Ini belum selesai tentang roja, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu Sedoyo, ini hal yang penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu Sedoyo bisa meresapi sebagaimana para ulama meresapi tentang terkait khauf dan roja. Yang dengan itu insya Allah kita mempunyai ibadah yang berkualitas. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.